Tuh, 100 kilo ada. Ada lah. Berarti setiap hari dorong ini ya. Nah, siap jalan nih Pak. Ini jam 1:30 pagi. Ini para pedagang sayur keliling nih siap-siap untuk berbelanja. Ini yang di belakang Pak Midi sama Mbak Uu. Ini Pak Sunarto siap berangkat ke pasar Ciputat ya Pak ya? Ciputat ya. Kita ikutin mereka ya. Ya Pak. Berarti Pak. Dengan mengendarai sepeda motor, hampir setiap dini hari Sunarto yang merupakan pedagang sayur keliling melewati gang-gang dan jalan perumahan di sekitar tempat tinggalnya. Di Gang Haji Somad, Jalan Cirende Indah menuju ke Pasar Ciputat untuk berbelanja sayuran. Lokasi belanja yang pertama dituju adalah kios sayuran langganan yang berada di Jalan Haji Usman, belakang pasar yang berada di wilayah Tangerang Selatan, Banten, berbatasan dengan wilayah Jakarta Selatan. Meski waktu baru menunjukkan pukul 2 dini hari, suasana di kios-kios sayuran di sini sudah ramai oleh para pembeli maupun pedagang sayuran. Nah, di antara bumbu-bumbuan yang harus dibeli sama Pak Sunarto itu bawang merah ya Pak ya? Bawang merah, bawang putih. Ini selalu belinya di pasar langsung plastikan gini ya Pak ya? Iya. Jadi di rumah nggak perlu Nggak perlu packing lagi ya? Kalau soal harga gimana Pak? Bawang merah ini sekarang 35.000. Iya. Nah ini termasuk lagi murah apa? Lagi murah. Kalau lagi mahal berapa nih Pak harga ambilnya? Sudah sampai 50-60. Waduh. Menjelang subuh, belanjaan Sunarto telah lengkap. Sebagian besar barang dagangan dimasukkan di tas kantong yang diletakkan di jok motor. Untuk berbelanja beragam jenis dan sayuran di satu kios saja, Sunarto saat ini harus merogoh kocek hingga 300-an ribu rupiah. Oh, iya, udah. Usai berbelanja, Sunarto segera kembali ke kontrakan. Rumah kontrakan yang dihuni Sunarto berjumlah 7 rumah petak. Uniknya, 5 diantaranya dihuni oleh tukang sayur keliling yang berasal dari satu daerah yang sama dengan Sunarto, yaitu Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Ini habis belanja di tata-tata semua ya? Iya. Iya. Ini jadi setiap subuh ini di kontrakan ini para pedagang sayur keliling udah mulai menata barang-barang dagangan di gerobak. Ini punya Pak Sunarto, ini punya Bang Beni ya Bang ya? Habis belanja ya? Ada. Ini tempat Mbak Uu ya? Mbak Uu. Ini, sebanyak ini ya Mbak? Ini habis berapa tadi belanja Mbak? Nah, seadanya duit. Seadanya duit. 1,5 juta? Ya, Oh, kecilan. iya. Selain lebih rapi, penataan sayuran di gerobak akan memudahkan para pembeli untuk melihat dan mengambil sayuran atau bahan lain yang diinginkan. Berarti ini dipisah-pisahin juga ya Mbak U kalau nata ya? Ini ada. Ini sendiri biar rapi, soalnya ntar orangnya biar yang belanja biar nyari Ini blok tempe, ini blok tahu. Oh, blok buah. Oh, ini blok sayur hijau gitu ya? Apa? Ntar kalau udah disonok diturunin semuanya gitu. Oh gitu, pas di pangkalan itu ya? Sunarto sudah berjualan sayur sejak akhir tahun 1980-an. Hampir sama dengan Mbak Uu, saat ini modal yang harus dikeluarkan Sunarto untuk sekali berbelanja sayur, bumbu, hingga bahan lauk pauk lainnya, rata-rata totalnya mencapai jutaan rupiah. Bila semua dagangan habis, ia bisa meraup laba bersih hingga Rp200.000 sehari. Namun, jika pelanggan sedang sepi, tak jarang Sunarto merugi karena tak balik modal. Menjelang pagi, gerobak sayur keliling pun mulai didorong keluar kontrakan. Sunarto akan menempatkan gerobak sayurnya terlebih dahulu di depan kontrakan. Sedangkan Midi yang merupakan suami Mbak Uu akan mendorong gerobak sayur ke arah permukiman di dekat kontrakan. Sejumlah ibu rumah tangga segera bergegas menuju ke gerobak sayur Mbak Uu. Di antara mereka adalah Riatun, seorang karyawati yang bekerja di salah satu perusahaan di wilayah Depok, Jawa Barat. Kesibukan bekerja menjadi salah satu alasannya berlangganan ke pedagang gerobak sayur keliling. Sayurannya masih segar, Pak. Sayurannya baru ke pasar tadi malam tuh pagi jam 3. Pagi langsung dijual, jadi sayurannya fresh semua. Emang sering belanja? Emang langganan. Nggak pernah kemana-mana Pak, jauh. Kan kita mah kerja, jadi nguber yang pagi.
Mbak Uu sudah berjualan sayur keliling lebih dari 30 tahun. Awalnya ia berjualan sayur berkeliling dengan menggunakan gendongan dan tampah yang disunggi di kepala sebelum beralih ke gerobak dorong sekitar awal tahun 2000-an. Ini gerobaknya ini sama sayuran beratnya berapa nih Bu kira-kira? Dorongannya ada pintal kali ya. 100 kilo ada ya? Ada lah. Berarti setiap hari dorong ini ya? Berapa kilo Bu biasanya? Berapa kilo? Ya itunya. Berapa RT kelilingnya? Paling 2 RT 2. Paling 2 RT Dulu doang ya? nyampe berapa RT banyak benar. Cuman sampai sekarang kalau Iya. udah 2 kali jadi saya kurangin terus segini dikit. Dikit ya? Ini kalau nggak biasa kayaknya Golek susah juga ya jaga keseimbangan gerobak. mau tempat aja. Apalagi nanjak. Sementara itu berbeda dengan Mbak Uu, Sunarto biasanya tak langsung berkeliling berjualan sayur dengan gerobak. Hampir setiap hari Sunarto menerima pesanan sayur secara online dari pelanggannya. Ia biasanya akan mengantar pesanan online tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan motor kepada para pelanggan yang tempat tinggalnya di kompleks perumahan di sekitar kontrakannya. Sunarto mengaku sudah berjualan sayur sejak usia 18 tahun mengikuti jejak kakek dan ayahnya. Sunarto saat ini menjabat sebagai ketua paguyuban warga di desanya yang merantau di Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar dari hampir 40-an anggota paguyuban saat ini berprofesi sebagai tukang sayur keliling dan tinggal berkelompok di berbagai daerah di Jabodetabek. Awal mulanya dulu kan kita ngikutin kong saya tuh. Jadi kalau pertama yang babat sayur di sini kong saya namanya Kong Kliwon, Pak Kliwon. Terus kalau ibu saya itu keponakan dari Pak Kliwon. Karena zaman dulu itu kan dari kampung nyari duit susah, akhirnya pada ikut diajak sini jualan sayur. Enggak, karena ya ini kan di kampungnya juga satu lingkungan, tetangga semua. Jadi lebih enak kalau satu kontrakan bareng-bareng gitu. Bagi Sunarto dan Mbak Uu, gerobak sayur bukan hanya menjadi sarana sumber penghidupan, namun juga penyambung persaudaraan sesama anggota paguyuban. Di setiap langkah dan dorongan gerobak itu, terselip cita-cita dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di tanah perantauan. Edi Dwi Agung, Tangerang Selatan.